Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan pagi di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 yang menyatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan. Suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat kehadiran sebuah ragi atau bagaimana kehidupan seseorang yang seringkali dianggap kecil, dianggap remeh, begitu sama seperti sebuah ragi. Ragi bentuknya itu kecil, tapi ketika dia dicampur dengan terigu, dengan bahan lainnya, dia akan memberi dampak yang besar bagi adonan tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kehadiran minoritas seringkali dianggap remeh dan tidak masuk hitungan. Namun perlu kita tilik balik terlebih dahulu, siapakah sosok yang ada dalam minoritas tersebut. Yang terkecil belum pasti kalah. Contoh nyata dalam Alkitab, Daud yang kemudian mampu mengalahkan Goliat si raksasa karena tangan Tuhan bekerja lewat kelemahan Daud sekalipun. Gideon dengan hanya 300 pasukan Israel berhasil mengalahkan tentara Midian dan Amalek yang jumlahnya sangat besar bagaikan pasir di tepi laut karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi yang dapat kita katakan bahwa peranan atau kehadiran bukan tentang minoritas, tapi bersama siapa kita menjalani kehidupan ini. Ragi yang kecil, ragi yang tidak terlihat seringkali diremehkan. Bukan tentang dia yang kecil, tapi bersama siapa. Bersama siapa dia dicampurkan. Dan inilah masuk dari perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Dalam aspek lain menjadi ilustrasi biji sesawi kalau kita mau baca di ayat sebelumnya. Biji sesawi adalah biji terkecil di antara biji lainnya. Namun setelah tumbuh, ukuran daunnya lebih besar dari jenis sayuran lainnya dan bertumbuh menjadi sebuah pohon, sehingga cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang burung-burung. Seringkali manusia juga tidak mengakui bahwa ada proses dari pertumbuhan tersebut.
Kita sebagai manusia seringkali menganggap bahwa karena kita kecil, karena kita sesuatu yang minoritas, kita merasa kita tidak punya daya apapun. Tapi kita lupa bahwa kita berjalan bersama tangan kasih Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menyertai kehidupan kita. Seperti halnya pohon sesawi yang menjadi tempat bersarang bagi burung-burung, begitu jugalah kehadiran kita sebagai umat Tuhan. Kiranya meskipun kita sebagai kaum minoritas di Republik ini, tapi kita mampu menyatakan karya kasih Tuhan. Dan ini ditegaskan kembali lewat bacaan kita. Perumpamaan tentang seorang yang memasukkan ragi ke dalam adonan tepung terigu 3 sukat. Ragi yang sedikit ini mau menegaskan bahwa meskipun sedikit, tapi dia mampu memberikan cita rasa, mampu menunjukkan bahwa inilah jati diri, atau inilah sebuah roti yang baik, yang enak, yang mampu memberikan kekuatan bagi orang-orang di sekitar yang memakannya. Dan begitulah kehadiran kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Bahwa bukan tentang kita adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang minoritas. Dan kita tenggelam dalam stigma tersebut, dalam ungkapan bahwa kita adalah makhluk yang kecil. Tapi kita lupa bersama siapa kita berjalan. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, kehadiran gereja yang minoritas di Indonesia tidak akan tenggelam ditelan oleh tantangan arus zaman. Bila kita berada dalam tangan Tuhan yang memaksimalkan, yang mengupayakan yang terbaik. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, mari kita bersama terus bersuara, menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Ciptakan kedamaian, bukan sebaliknya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berperang. Tuhan tidak menganjurkan setiap kita untuk saling membunuh, saling membenci satu dengan yang lain karena kita diinjak atau kita ditindas. Tapi Tuhan senantiasa mengizinkan setiap kita berproses bersama dengan Dia. Jadi bukan tentang siapa kita, tapi bersama siapa kita berjalan menghadapi kehidupan ini. Selamat berproses bersama Tuhan. Biarkan Tuhan menggenggam tangan kita. Karena dengan Dialah kita benar-benar menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami setelah kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi kami melanjutkan aktivitas kami dan memulai hari kami ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bantu sertai setiap kami. Ini doa, ini syukur kami. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.